Ya, di sini saya akan memberikan instruksi pemodelan matematika dengan konteks tempat duduk bioskop pada studio bioskop yang terbaik. Ini adalah materi pembelajaran konten aturan kosinus untuk SMA. Tujuan pembelajaran kita adalah siswa dapat menyelesaikan masalah dunia nyata melalui video instruksional pemodelan matematika menggunakan konteks tempat duduk bioskop yang terkait materi atau konten aturan kosinus pada trigonometri. Materi terkait atau konten yang terkait adalah aturan kosinus. Di sini ada segitiga A, B, C. A besar ini adalah sudut, B besar sudut, C besar sudut, dan yang huruf kecil ini adalah panjang sisinya. Dalam aturan kosinus, pelaku dari segitiga di samping ini, cos B sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat min A kuadrat plus C kuadrat min B kuadrat per 2AC. Hal yang sama untuk mencari sudut A dan sudut C, di mana A, B, dan C adalah panjang sisi segitiga, serta A, B, C adalah besar sudut pada segitiga ini. Lembar kerja instruksi, di sini kalian diminta kita dalam pemodelan ini saya akan mengajukan pertanyaan adalah bagaimana kita atau Anda memberikan rekomendasi tempat duduk terbaik di susunan kursi bioskop. Berikan argumen Anda dengan model matematika. Nah, di sini kita diberikan beberapa informasi tentang pertama itu adalah tentang susunan bioskop kursi, susunan kursi pada bioskop. Di sini tempat duduknya adalah berbaris, ada baris A yang paling atas, B, C terus menurun, yang paling depan adalah K, di depannya adalah layar. Ini susunan tempat duduk berbaris di studio bioskop yang diambil dari layar komputer tempat pendaftaran. Nah, yang kedua itu informasi adalah yang tadi sama saja. Posisi tempat duduk juga di sini. Di sini diambil ketika masuk di studio. Di sini ada layar dan susunannya adalah menaik. Ini foto ini diambil dari posisi baris B di paling pinggir. Ini paling pinggir di sini kursi 1 2 3. Jadi 1 2 3 di sini. Kemudian juga ada posisi tempat duduk bioskop yang merupakan di sini tiketnya penonton pada posisi baris B. Di sini ada B1, B2 dan B3 di studio 1. Nah, data yang kedua adalah data penjelasan konteks. Di sini diambil dari berbagai sumber di internet bahwa posisi tempat duduk terbaik nonton bioskop itu adalah posisi sepertiga dari baris belakang yang juga dianggap strategis, tidak terlalu kejauhan dari layar, hindari terlalu jauh dari layar. Jadi di sini hindari juga terlalu jauh dari layar. Nah, artinya di sini berhubungan dengan sudut 66 derajat 5236. Juga akan lebih baik kalau sudut pandang menuju bagian samping layar tidak lebih dari 36 derajat. Jadi jangan lebih dari 36. Jadi terlalu besar, tidak boleh terlalu kecil. Jadi tidak boleh melebihi dari 36 derajat sebaiknya. Nah, ini akan kita ambil data ini bahwa kita pada posisi yang tidak lebih dari 36 derajat. Nah, dari dua informasi tadi, kita akan membuat suatu pertanyaan untuk pertanyaan besar, yaitu untuk menemukan posisi terbaik tempat duduk. Susunan kursi pada studio bioskop, rumuskan pertanyaan besar atau big question yang akan diselesaikan pada informasi di atas. Pertanyaan besar yang diajukan adalah rekomendasikan tempat duduk terbaik dari penonton agar para penonton nyaman dalam menonton bioskop berdasarkan susunan kursi tempat duduk penonton di studio bioskop. Itu pertanyaan besar. Nah, untuk menjawab pertanyaan besar itu kita perlu pertanyaan kecil, pertanyaan yang membimbing untuk sampai pada pertanyaan besar itu. Yang pertama adalah permasalahan apa yang akan Anda selesaikan dari masalah yang akan diberikan di atas.
Di sini adalah menentukan pertanyaan masalahnya kedua, menentukan posisi tempat duduk penonton terbaik pada bioskop jika dilihat dari posisi tempat duduk yang memberikan sudut pandang yaitu sudut horizontal tidak lebih dari 36 derajat. Artinya sudut pandangnya itu tidak terlalu besar. Harus jangan lebih dari 36 derajat. Kita uji dengan matematika nanti. Nah, kedua, gambarkan. Nah, jadi posisi layar itu nanti di depan sini. Di sini adalah kursi yang menaik dari bawah ke atas, dia akan menaik. Yang ketiga, informasi apa saja yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan yang akan Anda ajukan. Yang Anda ajukan tadi. Informasi dibutuhkan adalah yang pertama, panjang garis yang menghubungkan titik di sebelah kiri dan kanan pada setiap kursi belum diketahui dan akan dicari dengan estimasi dan asumsi. Jadi di sini adalah garis yang menghubungkan titik di sebelah kiri dan kanan layar bioskop. Di sini kurang nih. Layar bioskop ke setiap kursi, ke kursi. Di sini belum diketahui. Akan dicari dengan estimasi dan asumsi. Nah, jadi karena dia di sini tadi mendatar, berarti kita menghubungkan titik di sebelah kiri layar dan sebelah kanan layar ke kursi. Nah, kemudian yang kedua, besarnya sudut antara garis yang menghubungkan kursi dan titik ujung kiri dan kanan layar bioskop. Tujuan pemodelan yang akan dituju. Nah, kita akan dari sudutnya. Tadi setelah dapat sisinya, maka garisnya kita akan cari sudutnya dengan menggunakan matematika. Nah, buatlah asumsi-asumsi atau pertimbangan-pertimbangan atau informasi-informasi baik yang tidak tersedia atau informasi yang tidak pasti pada informasi di atas untuk jawab permasalahan yang akan Anda selesaikan. Ada dua asumsi di sini dalam pemodelan ini. Hasil ukuran pada foto dan ukuran sebenarnya akan menunjukkan hubungan yang sebenarnya. Jadi di sini kita menggunakan ukuran pada foto, bukan ukuran sebenarnya. Jadi ukuran pada foto itu dalam senti. Nanti asumsi kita adalah mewakili yang sebenarnya, asumsi kita. Yang kedua, ukuran garis tersebut ada yang merupakan garis sebenarnya dan garis berskala. Garis berskala akan menggunakan perbandingan 2,5 kali dari yang sebenarnya. Skala diperoleh dengan menggunakan konsep panjang sisi pada segitiga dan posisi sebenarnya pada studio yang diestimasi oleh pemodel. Jadi dari diestimasi 2,5 kali itu diestimasi. Nah, disinilah asumsi ini dia akan memiliki kelemahan nanti. Walaupun nanti tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, inilah kekurangan pemodelan. Mungkin perlu direvisi lagi. Kemudian buatlah, kita akan membuat di sini ukuran atau garis pada ini yang menghubungkan kita ambil adalah kursi yang berada di depan kursi B, garis B, itu garis C berarti. Nah, kita ukur dengan menggunakan mistar, panjang layar bioskop ini adalah 5,3 cm. Kemudian 10 cm ini adalah sebenarnya 10 cm dari sebelah kanan layar ke kursi. Dan ini adalah panjang garis 13,25 cm ini juga ditarik ke ini, jadi membentuk segitiga. Nah, 13,25 ini adalah ukuran yang berskala. Garis yang 13,25 adalah 2,5 kali ukuran garis yang sebenarnya 5,3 cm. Jadi 5,3 cm ukuran yang dari kursi yang sebelah kiri ke sebelah kiri ini adalah ukuran sebenarnya diukur dari pakai mistar adalah untuk garis 13,25 ini adalah 2,5 kali dari 5,3 ini 13,25. Ini kita ambil yang terbesar, dia memang pasti lebih panjang di sini karena sebenarnya ini lebih jauh kalau di layar itu karena pemodel juga langsung mengalami sebenarnya ya, jadi ini lebih jauh sehingga tidak mungkin 10 cm ini lebih panjang dari sini karena di sini ada berskala dia. Untuk mencari sudut kita menggunakan aturan kosinus yang tadi cos n, cos di sini adalah sudut n ya. M ini adalah sudut yang mata dari pandangan dari penonton. 13 kuadrat sisi samping di kuadrat, sisi samping kiri, samping kanan di kuadrat, dikurang sisi di depan adalah layar, dibagi 2 kali perkalian sisi samping dan sisi samping ini. Nah, ini diperoleh dengan aturan kosinus dalam matematika. Nah, diperoleh ini dihitung 0,78.
Nah, 0,78 ini dengan berapakah sudutnya? Kita menggunakan Arcus, bisa menggunakan teknologi, di situ menggunakan kalkulator atau menggunakan komputer pada laptop pada Microsoft Excel. Maka diperoleh 37,72 derajat, 772 derajat. 37,72 derajat ketika diambil dari sini. Dengan asumsi ini dari 2,5. Kemudian setelah diperoleh, buat simpulan Anda. Berdasarkan informasi bahwa akan lebih baik berdasarkan informasi di internet kalau sudut pandang menuju bagian samping layar, jadi sudut mendatar tidak lebih dari 36 derajat. Jadi posisi tempat duduk barisan C membentuk sudut 37,72 derajat. Ini berarti posisi yang tepat pada barisan A dan B. Karena di 37,2 derajat ini adalah pada barisan C. Karena semakin ke belakang, posisi kursi akan semakin kecil sudut pandang mendatar. Jadi semakin kecil, maka semakin ke depan, maka semakin besar. Tetapi di sini juga, di pemodelan ini juga kekurangannya adalah kita baru C ini C berapa? Tadi dia di C5 atau C6. Mungkin kalau di C7, C8 atau C lain, kemungkinan dia akan lebih kecil atau mungkin C1, dia akan lebih kecil lagi. Nah, jadi pemodelan ini hanya menguji satu kursi. Hanya melihat barisnya, belum melihat setiap kursinya. Dan ini memang perlu diuji lagi untuk lebih akuratnya. Nah, buat laporan Anda. Nah, posisi tempat duduk yang terbaik adalah dari hasil pemodelan ini adalah yang paling belakang, yaitu posisi A dan B berdasarkan asumsi yang dibuat dalam pemodelan ini. Meskipun perlu diuji juga posisi tempat duduk berdasarkan nomornya, tidak hanya berdasarkan barisnya. Apakah hasilnya adalah valid atau masuk akal? Hasil yang diperoleh ini masih perlu diuji karena tidak melibatkan ukuran sebenarnya. Karena hanya menggunakan skala pada foto, yaitu ukuran sebenarnya dan ukuran berskala 2,5 dari ukuran sebenarnya. Untuk memperbaiki ini bisa menggunakan asumsi, bisa mengubah asumsi, sehingga model ini masih perlu direvisi. Tetapi dalam model ini hanya menggunakan satu siklus atau hanya menggunakan satu perhitungan, yaitu hanya berdasarkan baris, tidak menggunakan baris karena setiap baris itu ada nomornya. Nah, model ini juga belum mempertimbangkan sudut vertikal, sudut yang pada dari atas layar ke bawah layar itu belum diperhitungkan. Jadi sudut yang ditarik dari titik atas layar bioskop ke kursi dan titik di bawah layar bioskop ke kursi. Nah, untuk membuat modelan disarankan untuk pemodelan lebih lanjut. Nah, terima kasih. Nah, tugas Anda sekarang adalah mengerjakan tugas lembar kerja dengan mengambil asumsi yang berbeda, seperti faktor skala misalkan 2 kali atau 1,5 kali dengan mengikuti langkah-langkah pada video ini. Terima kasih. Semoga sukses. Terima kasih.